Selamat datang di saluran kisah kehidupan kami. Kami mengundang Anda untuk mendengarkan sebuah kisah berjudul Makan Malam Keluarga. Suamiku bertanya kepadaku, "Apa kamu mau memberikan tabunganmu atau menjual mobilmu untuk tambahan biaya beli apartemen buat adikku?" Dengan tenang aku menjawab bahwa aku lebih memilih cerai, sebuah jawaban yang membuat seluruh keluarganya syok berat. Adakah di antara kalian para wanita yang pernah dipaksa oleh keluarga suami untuk menjual mobil hasil keringat sendiri demi membelikan rumah untuk adik ipar? Pertanyaan fatal itulah yang menjadi awal dari rentetan hari-hari yang mencekik dalam hidupku. Tapi itu bukanlah akhir, melainkan awal dari sebuah pameran kesombongan murahan yang menunggu untuk dibongkar. Mungkinkah kebenaran mengerikan yang bersembunyi di balik sebuah mobil mewah membuat keluarga ini harus membayar harga yang sangat mahal? Dengarkan kisah kebangkitanku yang membanggakan dari keterpurukan. Awal Oktober di Jakarta, musim hujan terasa sangat pengap. Di sebuah rumah tua yang sempit di pinggiran timur Jakarta, suara dengungan kulkas tua terdengar monoton. Makan malam keluarga malam itu tidak menjanjikan sesuatu yang istimewa. Hanya ada nasi sisa kemarin yang dihangatkan, tempe goreng dingin, sayur asem yang sudah pucat, dan beberapa keping kerupuk yang mulai melempem. Tapi kesederhanaan makanan itu tidak lebih menakutkan daripada keheningan mencekam dari orang-orang yang duduk mengelilingi meja. Pak Suryo, ayah mertuaku, seorang pria berusia 60-an dengan pandangan patriarki yang sangat kental, menghabiskan teh manisnya dan perlahan meletakkan cangkirnya di atas meja. Suara benturan keramik bergema di tengah keheningan yang menekan. Dia berdeham. Kebiasaan bertahun-tahun menunjukkan bahwa setiap kali suara ini terdengar, itu berarti sebuah kebenaran mutlak akan segera diucapkan, dan seluruh anggota keluarga harus tunduk tanpa syarat. Malam ini Bapak memanggil kalian yang lebih tua untuk makan malam, karena ada hal penting yang harus kita bahas. Urusan keluarga, mulai Pak Suryo. Tatapannya yang tajam dan tegas meluncur ke wajah Bagas, suamiku, dan kemudian berhenti padaku. Sebuah tekanan berat yang tak kasat mata langsung menghantam pundakku. Dimas akan segera menikah. Aku sedikit terkejut. Tanganku yang memegang sendok berhenti di udara. Dimas, adik iparku yang berusia 26 tahun, memiliki gaji yang sangat tidak stabil. Di bulan-bulan terbaiknya, ia paling mentok hanya mendapat sekitar 4 juta rupiah. Tapi aku belum pernah melihatnya membawa pulang sepeser pun untuk membantu orang tuanya. Sebaliknya, Dimas selalu tampil necis. Pakaian bermerek, rambut klimis berpomade, dan yang paling parah, ia punya obsesi gila untuk pamer kekayaan di depan teman-temannya di Instagram. Ia berpacaran dengan Nisa, seorang gadis sederhana, putri seorang guru dari desa di Boyolali, yang merantau ke Jakarta untuk bekerja. Aku pernah mendengar tentangnya, tapi pernikahan yang tiba-tiba ini benar-benar di luar dugaan. Pernikahan itu untuk seumur hidup. Dan keluarga kita selalu menghormati tradisi, lanjut bapak mertuaku dengan suara datar namun sekeras baja. Tapi keluarga pihak perempuan punya syarat. Orang tua Nisa itu orang berpendidikan, guru. Mereka dengan tegas menyatakan tidak akan membiarkan putri satu-satunya luntang-lantung di kos-kosan atau kontrakan petak. Mereka baru akan memberi restu kalau anak-anak ini punya apartemen sendiri yang layak. Aku sedikit mengernyit. Tuntutan orang tua Nisa bisa dipahami, tapi kondisi keuangan keluarga suamiku sudah menjadi rahasia umum. Rumah sempit berukuran tak lebih dari 60 meter persegi ini sudah sumpek. Di satu kamar ada mertuaku, di kamar lain aku dan suamiku, dan di kamar ketiga yang paling kecil ada Dimas. Kalau Dimas menikah, kemana mereka akan membawa istri mudanya? Pada momen inilah Ibu Endang, ibu mertuaku, ikut bicara. Usianya 58 tahun, dan di lingkungan kami dia terkenal dengan perhitungannya yang pelit dan cintanya yang buta serta fanatik pada putra bungsunya. Dia menghela napas panjang dan berat, sengaja mendramatisir suasana, lalu meletakkan sepotong tempe ke piring Bagas. Ibu sama bapak ini sudah tua. Uang pensiun kami cuma cukup buat beli obat dan makan sehari-hari, ratap Bu Endang dengan nada memohon yang menekan. Ibu sudah cari-cari info. Ada apartemen studio yang lumayan bagus di Bintaro. Developernya minta DP 200 juta rupiah. Sisanya bisa KPA. Tapi masalahnya, bapak sama ibu sudah menguras semua tabungan hari tua kami sampai titik darah penghabisan, dan cuma terkumpul 100 juta. Bu Endang memutus kalimatnya. Keheningan yang menakutkan menggantung di udara. Matanya yang licik melirik ke arahku sebuah tatapan penuh perhitungan dingin yang sudah terlalu sering kulihat selama 3 tahun tinggal di rumah ini. Dimas, yang duduk di seberangku, sepanjang makan malam hanya bersandar santai sambil bermain HP. Mendengar kata-kata ibunya tentang sisa 100 juta, dia langsung melempar ponselnya ke meja, mencondongkan tubuh ke depan, dan senyum angkuh serta meremehkan mengembang di wajahnya. Mas Bagas, Mbak Tari.
Ucap Dimas tanpa sedikit pun rasa canggung atau malu. Bapak sama ibu udah ngomong semuanya, jadi kalian pasti ngerti maksudnya. Adik kalian ini cuma bisa berharap sama kalian berdua. Katanya saudara itu harus saling bantu, kan? Kalau di momen sepenting dan sesulit ini aku nggak bisa bersandar sama kakak kandung dan kakak iparku sendiri, terus aku harus berharap sama siapa lagi? Rasa dingin merayap di punggungku. 200 juta dikurangi 100 juta yang dimiliki orang tuanya. Mereka kurang tepat 100 juta rupiah. Kebetulan yang sangat mengejutkan, jumlah itu persis sama dengan tabungan masa depanku yang tersimpan di deposito bank. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha agar suaraku tidak bergetar. Dimas, dengar, aku sama Mas Bagas cuma kerja dengan gaji standar. Gaji PNS-nya dan gajiku sebagai desainer grafis. Setelah dipotong untuk bayar listrik, belanja bulanan, dan bantu keluarga di rumah ini, kami cuma bisa nabung sedikit banget. Maaf, kami nggak punya uang tunai 100 juta sekarang untuk nombokin beli apartemenmu. Aduh, Mbak Tari ini suka bercanda deh. Dimas menepuk pahanya dan tertawa terbahak-bahak. Tawa arogannya di dapur sempit itu mengiris telingaku. Depositomu yang 100 juta dari tabungan orang tuamu itu kan anteng di rekening, kamu nggak bisa nyembunyiin itu dari aku, lagian. Dia memanjangkan suaranya, sementara matanya melirik keluar jendela, di mana mobil Honda Brio putihku terparkir dengan sederhana. Jarak dari rumah ke kantormu itu nggak sampai 10 kilometer. Jakarta macet, jalanan sempit, naik KRL atau Transjakarta jauh lebih gampang dan cepet mbak. Buat apa sih kamu pertahanin mobil tua itu? Cuma ngabisin duit buat bensin sama parkir doang. Maksudku, kamu jual aja mobil itu, tambahin sama deposito 100 juta yang kamu punya, dan itu udah lebih dari cukup buat bantu aku. Anggap aja kamu minjemin semua itu ke aku. Nanti kalau aku udah beli apartemen, nikah, hidup mapan, terus bisnisku lancar dan aku jadi kaya, aku bakal beliin kamu mobil yang 10 kali lipat lebih bagus dari mobil rongsokanmu itu. Kata-kata Dimas meluncur dari bibirnya seringan bulu yang jatuh ke atas meja makan. Tapi di telingaku, kata-kata itu menancap seperti pecahan kaca. Darahku seolah membeku. Pinjamkan. Pria yang beli sepatu sneakers bermerek saja harus nyicil pakai pay later, pakai apa dia akan mengembalikan uang sebesar itu padaku? Dia tidak hanya mengincar depositoku, dia juga ingin merampas mobil yang selalu menyelamatkanku dari panas dan hujan badai Jakarta. Ketidakmampuan merasa malu dan kelancangannya mencapai level yang bahkan tak bisa dibayangkan oleh imajinasiku yang paling liar. Aku langsung menoleh ke arah Bagas. Dadaku naik turun, jantungku berdebar kencang. Aku menatap pria yang kusebut suami, menunggu kata-katanya. Tolak saja mereka, katakan saja bahwa uang istri adalah hak penuh istri, dan tidak ada yang berani menyentuh mobilnya. Hanya demi satu kalimat itu, aku rela mengertakkan gigi dan bertahan dalam sumpeknya rumah ini selama belasan tahun lagi. Tapi tidak. Bagas menyusut seperti kura-kura yang masuk ke dalam tempurungnya. Ia menundukkan wajahnya ke piring. Bahunya membungkuk pengecut, dan garpu di tangannya tanpa nyawa mengorek-ngorek sisa tempe. Bagas menelan ludah, sepenuhnya menghindari tatapanku yang memohon sekaligus menyala oleh amarah. Ia memilih diam. Ia memilih untuk menyenangkan orang tuanya, memanjakan adik benalunya, dan melempar harga diri istrinya ke dalam lumpur. Jadi, bagaimana keputusan kalian? Katakan langsung, biar ibu sama bapak tahu apa yang harus dibilang ke besan. Pak Suryo memukul meja dengan telapak tangannya. Suaranya yang keras merobek suasana yang menekan dan membuat Bagas mengangguk mengiyakan. Keheningan Bagas menjadi pengkhianatan yang paling kejam. Rasanya seperti pisau tumpul yang tidak membunuh seketika, tetapi perlahan-lahan mengiris jantung, membiarkan darah menetes setetes demi setetes. Gumpalan pahit dan mencekik tersangkut di tenggorokanku. Aku perlahan meletakkan garpu. Tanganku secara refleks mengepal di bawah meja begitu erat hingga buku-buku jariku memutih. Badai mengamuk dalam darahku, dan aku sadar bahwa batas kesabaranku secara resmi telah terlampaui. Helaan napasku yang berat memecah keheningan yang menekan di ruang sempit itu. Aku menatap lurus ke mata Dimas, lalu perlahan beralih menatap bapak dan ibu mertuaku. Rasa sesak tadi mundur, digantikan oleh perasaan yang sangat jernih dan jauh lebih dingin. Kemurkaan. Maaf, Pak Suryo, Bu Endang, suaraku terdengar tidak keras, tetapi cukup jelas sehingga setiap suku kata jatuh dengan berat di ruangan sempit itu. Uang 100 juta dan mobil Honda Brio itu tidak bisa saya pinjamkan ke Dimas, apalagi saya jual. Begitu aku selesai bicara, senyum angkuh langsung luntur dari wajah Dimas. Dia mengerutkan kening tidak senang. Bapak mertuaku menautkan alisnya yang tebal, sementara Bu Endang melompat dari kursinya seolah tersiram air mendidih. Dia membanting piringnya ke meja. Topeng korban yang menderita langsung terlepas,
memberi jalan bagi sifat aslinya yang pemarah dan suka mengomel. Apa kamu bilang? Teriaknya melengking. Kamu pelit ngeluarin uang buat keluarga suamimu? Keluarga ini udah nerima kamu, ngurusin kamu selama 3 tahun. Dan sekarang, pas kita lagi ada urusan penting, kamu malah nunjukin egoismemu. Bu Endang, aku berusaha sekuat tenaga mempertahankan sisa-sisa ketenanganku, itu bukan uang saya. Itu uang yang dihasilkan dari keringat dan darah orang tua saya. Mereka seumur hidup banting tulang di kampung, jual hasil panen padi, jual kambing dan sapi mereka sedikit demi sedikit, buat ngumpulin uang itu untuk anak perempuannya, buat dana darurat kalau saya sakit atau melahirkan nanti. Mobil itu alat saya buat berangkat kerja. Gimana bisa saya ngasih keringat dan darah orang tua saya cuma buat beli apartemen untuk anak bungsu ibu nikah? Kurang ajar. Bentak Pak Suryo. Meninju meja kayu lapis itu sampai piring-piring melompat. Kamu itu udah nikah, udah masuk keluarga ini, makan nasi di rumah ini, yang artinya semua yang kamu bawa itu harta bersama. Kamu pikir setelah nikah kamu bisa bikin dana rahasia dan ngirim semuanya ke kerabatmu di kampung? Lihat situasinya. Bagas itu kakak tertua, Dimas adiknya. Kakak harus bantu adik. Kamu dan suamimu wajib ngurusin dia. Wajib? Aku tertawa getir, dengan nada sarkasme yang memuncak. Dimas itu umurnya 26 tahun. Dia laki-laki dewasa, sehat, dan punya pekerjaan. Kalau bapak sama ibu sebegitu sayangnya sama dia sampai rela ngasih uang pensiun kalian, saya nggak berhak melarang. Tapi saya ini cuma menantu, dan saya nggak punya kewajiban sama sekali buat beliin dia rumah atau mobil. Apalagi kalau harta itu adalah darah dan daging orang tua saya sendiri. Dimas melempar garpunya dan tiba-tiba berdiri. Wajahnya memerah. Nggak usah bawa-bawa orang tuamu. Intinya kamu cuma ngerendahin keluarga kita karena kita ini miskin kan? Kamu takut aku nggak bakal bayar utangnya? Udahlah Pak, Bu, nggak usah dibujuk lagi. Dia itu darah orang luar, dipaksa juga percuma. Setelah mengatakan itu, dia dengan demonstratif berbalik dan masuk ke kamarnya, meninggalkan makan malam yang hancur dan atmosfer yang siap meledak. Bu Endang memegangi dadanya, bernapas berat dan meratap, ya Allah, cobaan apa ini? Bencana apa buat keluarga ini? Ular tak berhati macam apa yang kita biarkan masuk ke rumah ini? Bagas, kamu bisu? Kamu biarin istrimu nginjek-ninjek kepala orang tuamu? Bagas, suamiku yang berusia 30 tahun, yang sejak tadi duduk seperti patung batu, tersentak kaget mendengar teriakan ibunya. Ia menatapku dengan panik, buru-buru berdiri, dan mencengkeram lenganku. Udah, ayo kita ke kamar. Bu, Pak, istirahat aja, biar aku yang ngomong sama Tari. Ia setengah menyeretku menaiki tangga, mendorongku masuk ke kamar tidur kami yang luasnya kurang dari 15 meter persegi, lalu membanting pintu. Begitu pintu tertutup, Bagas berbalik dengan kasar. Wajahnya merah padam karena amarah seorang pengecut yang harga dirinya terluka. Aku berdiri menyilangkan tangan di dada, bersandar ke lemari, menatap tajam pria yang telah berbagi ranjang denganku selama 3 tahun ini. Aku menunggu penjelasan, atau setidaknya rasa malu karena dia tidak mampu membela istrinya. Tapi sekali lagi, Bagas menamparku dengan kelemahannya yang telah mengakar dalam di jiwanya. Drama apa yang kamu bikin di bawah tadi? Desis Bagas, berusaha bicara pelan agar orang tuanya tidak dengar. Kamu bikin aku malu banget, sampai aku nggak tahu mau taruh di mana mukaku. Semua masalah itu diselesaikan di balik pintu tertutup. Berani-beraninya kamu ngelawan orang tuaku? Kalian yang bikin drama. Mataku membelalak, air mata nyaris menetes, tapi aku menggigit bibir dan menelannya. Kamu duduk diam, dengerin orang tua dan adikmu dengan santainya nuntut mau ngerampok mertuamu sampai habis, dan kamu nggak bisa ngomong sepatah kata pun buat belain aku. Dan sekarang kamu nyalahin aku karena aku ngelawan? Bagas menjambak rambutnya sendiri dan mondar-mandir di kamar seperti semut di atas wajan panas. Terus aku harus gimana? Di satu sisi orang tua, di sisi lain istri. Dimas nikah cuma sekali seumur hidup. Bapak sama ibu kepikiran terus soal adikku. Udahlah, kamu ngalah dikit napa? Demi aku. Cairin uangnya, jual mobilnya, bantu dia. Kamu kan menantu. Nggak bisa apa ngalah sedikit aja, demi kamu? Aku tersenyum sinis, merasa mual merayap ke tenggorokanku. Demi kamu, aku harus ngasih 100 juta, dan mobil buat bayarin gaya sok kaya Dimas? Hari ini dia minta apartemen. Besok anaknya lahir, lusa dia terlilit utang. Kamu bakal nyuruh aku ngejual nyawaku lagi demi nyelamatin muka kamu? Jangan ngomong sembarangan. Bentak Bagas tertahan, menudingkan jarinya padaku. Uang di bank itu bunganya kecil. Tanpa mobil juga kamu nggak bakal mati, bisa naik KRL. Kasih aja ke dia. Aku ini kakaknya.
Aku yang bakal jadi penjaminnya. Nanti juga dia balikin. Kamu malah bikin ribut. Terus gimana keluarga bakal mandang aku sekarang? Orang tuaku bakal bilang aku ini suami takut istri. Oh, jadi begitu. Ternyata, jauh di lubuk hati pria ini, kebanggaan dirinya, pendapat orang tuanya, dan adik bungsunya jauh lebih penting daripada kelangsungan hidup, harta, dan martabat istrinya sendiri. Selama 3 tahun aku berusaha menjadi istri dan menantu yang baik. Dari gajiku, aku menanggung banyak hal, mengatur semua perayaan dan acara keluarga, melayani keluarganya. Kupikir pengorbanan ini akan memberiku sebuah rumah, tapi ternyata tidak. Di mata mereka, aku hanyalah tambang emas dan perempuan numpang lewat, tidak lebih. Biar aku ulangi sekali lagi, Mas Bagas, supaya kamu dengar baik-baik, aku menegaskan setiap kata, menatap langsung ke matanya yang memerah. Uang itu pemberian orang tuaku, mobil itu atas namaku. Gak ada satupun orang di rumah ini yang berhak nyentuh barang-barang itu. Kalau kamu sepintar itu, sana donor darah, jual ginjalmu buat bantu adikmu. Jangan berani-beraninya dengan pengecut pakai harta istri buat amal. Kata-kataku seperti belati yang menusuk tepat ke titik paling menyakitkan dari ego pengecutnya. Rasa malu karena kedoknya terbongkar berubah menjadi rasa tersinggung yang luar biasa. Dalam kemarahannya, ia meninju pintu lemari di sebelah wajahku. Suara hantaman tumpul bergema di keheningan kamar. Tutup mulutmu, desis Bagas. Wajahnya terdistorsi oleh amarah. Dia menatapku dengan tatapan asing. Dan kemudian, dari mulut pria yang kusebut suami, keluarlah kata-kata yang mengakhiri pernikahan ini selamanya. Jangan pikir karena kamu punya uang receh, kamu bisa ngatur-ngatur di sini. Pilihannya cuma 2. Kamu jual mobil dan kasih uang itu buat apartemen adikku, atau kita cerai. Kemasi barang-barangmu dan angkat kaki dari rumahku sekarang juga. Gak ada tempat di rumah ini buat menantu egois. Waktu di kamar remang-remang itu seolah berhenti. Udara menjadi sedingin es, dan jantungku rasanya membeku. Aku mematung sejenak, telingaku berdenging, cerai dan angkat kaki dari rumah. Kata-kata yang kupikir tak akan pernah berani diucapkan Bagas, meluncur darinya dengan begitu kejam dan mudah. Dia pikir aku akan menangis. Dia pikir aku akan jatuh ke kakinya, memohon, berdebat, berteriak, atau mengutuk nasib. Tapi ternyata tidak, anehnya, aku tidak meneteskan air mata sedikit pun. Ketika kekecewaan mencapai dasar yang paling dalam, seseorang tiba-tiba menjadi sangat waras dan tenang. Semuanya menjadi sangat transparan. Batas kesabaran telah resmi dihancurkan. Oke, jawabku singkat dengan suara sedingin es. Tanpa emosi, Bagas terperanjat. Matanya membulat karena terkejut. Jelas dia sama sekali tidak mengharapkan reaksi seperti ini. Dia pikir ancaman cerai akan membuatku takut dan memaksaku menyerah, tapi dia salah besar. Tanpa mengatakan sepatah kata pun lagi, aku berbalik dan dengan tenang menurunkan koper dari rak atas lemari. Gerakanku teratur dan cepat. Aku membuka pintunya, meraup barang-barang yang paling penting untuk kerja, perlengkapan pribadi, dan yang terpenting, map berisi dokumen bank, BPKB mobil, dan pasporku, lalu mengemasnya rapat-rapat ke dalam koper. Kamu mau ngapain? Bagas mulai gagap, melangkah maju untuk merebut koper itu. Semua arogansinya barusan menguap begitu saja, digantikan oleh kepanikan yang luar biasa. Aku cuma emosi, jangan bikin drama di sini, lepasin. Aku menepis tangannya dengan kasar. Tatapanku setajam silet. Kamu yang ngasih ultimatum, dan aku udah ngasih jawaban. Aku lebih milih cerai dan pergi malam-malam bawa koper, daripada harus tinggal di sini jadi mesin ATM buat keluargamu. Surat gugatan cerai bakal aku print dan kukirim ke kantormu buat ditandatangani. Mulai detik ini, semuanya selesai di antara kita. Aku menarik resleting koper dengan kasar dan mencengkeram gagangnya erat-erat. Aku bahkan tidak sudi melirik wajah Bagas yang memucat sedetik pun. Aku membuka pintu lebar-lebar dan berjalan lurus menuruni tangga. Setiap langkah kakiku di anak tangga yang berderit adalah langkah yang memotong 3 tahun masa mudaku yang buta. Malam di bulan Oktober. Angin berhembus kencang di Jakarta. Aku membuka pagar besi rumah yang berkarat, menyeret koperku, dan keluar ke jalan gang yang dingin. Kegelapan menelan sosokku yang kurus, tapi jauh di dalam dada, aku tahu, aku baru saja menghancurkan sangkarku sendiri dengan tanganku untuk keluar menuju cahaya. Angin malam menyapu jalanan yang sepi, mengacak-acak rambutku. Suara roda koper yang bergemuruh di atas aspal yang tidak rata terdengar kering dalam kesendirian, menembus hingga ke tulang. Jam 1:30 dini hari. Jendela rumah-rumah tetangga gelap gulita. Hanya cahaya kuning redup dari lampu jalan yang memanjangkan bayanganku. Saat aku melangkah mantap melewati ambang pintu tadi,
amarah dan harga diri yang tak terukur mendidih di dalam diriku. Tapi sekarang, saat hawa dingin malam menembus pakaianku, dan deru pelan mobil-mobil di jalan raya dari kejauhan terasa hampa, perasaan kehilangan arah melandaku. Aku berhenti di bawah pohon rindang, mengeluarkan ponsel. Tanganku gemetar, entah karena kedinginan atau karena efek samping pertengkaran yang mengerikan itu. Layar ponsel bersinar kosong, tidak ada satupun panggilan tak terjawab, tidak ada satu pesan pun dari Bagas. Keheningan yang kejam dan pengecut ini seperti siraman air es di wajahku, memadamkan sisa-sisa harapan terakhir yang lemah akan penyesalan seorang suami. Aku menarik napas panjang dan gemetar, menggulir kontak, dan menelepon satu-satunya orang yang bisa kuandalkan di saat seperti ini, sahabat baikku sejak zaman kuliah. Usianya 28 tahun. Dia cerdas, pragmatis, dan memiliki toko bunga yang lumayan besar di daerah Kemang. Berbeda denganku yang memilih menikah muda, Kiki menikmati indahnya kehidupan lajang, mandiri secara finansial, dan selalu memandang dunia dengan logis tanpa kacamata kuda. "Halo, cewek gila, ngapain lo nelpon tengah malam begini? Ngajak nongkrong?" Suara Kiki terdengar mengantuk, tapi tetap mempertahankan gaya blak-blakannya yang khas. Begitu mendengar suaranya, semua lapisan pelindung yang berusaha ku kenakan langsung hancur berkeping-keping. Gumpalan pahit tersangkut di tenggorokanku. Batu berat yang menindih dadaku retak. Aku hanya bisa memaksakan beberapa kata patah-patah di sela-sela isak tangis. "Ki, gue pergi dari rumah. Boleh gue ke tempat lo nggak?" Di ujung telepon, keheningan menyelimuti selama sekitar 2 detik, lalu terdengar suara gemerisik keras. "Lo di mana? Sharelok sekarang, gue pesenin taksi. Atau lo pesen gocar sendiri langsung ke toko gue. Gue bakal turun dan bukain pintu. Cepetan." Setengah jam kemudian, taksi berhenti di depan butik bunga yang rolling door-nya setengah tertutup. Kiki sudah menunggu di sana, mengenakan kardigan tipis menutupi piyama suteranya. Melihatku keluar membawa koper besar, wajah pucat berantakan, dan mata merah, dia langsung berlari menghampiriku. Tanpa banyak tanya, dia merebut koperku dan menarikku ke dalam. Rolling door ditutup dengan bunyi keras, mengisolasi kami dari dingin dan bisingnya Jakarta. Aroma lembut mawar, lili, dan daun basah langsung menyerba ke wajahku, membawa perasaan aman yang aneh. Kiki mendudukkanku di sofa beludru di tengah toko, menuangkan segelas air hangat, dan menyelipkannya ke tanganku yang sedingin es. "Minum, terus ceritain, kegilaan apa lagi yang dibikin sama Bagas lo itu. Keluarin semuanya, gue bisa panggilin preman sekarang juga buat ngeratain rumah mereka malam ini juga," desis Kiki. Matanya yang tajam menyala oleh api perlindungan yang liar. "Itu sudah cukup. Tetesan terakhir. Sepanjang malam, berdiri di depan mertua dan suamiku, aku tidak meneteskan air mata sedikit pun. Tapi sekarang, di depan sahabat terbaikku, seluruh pertahananku runtuh. Aku meletakkan gelas, menutup wajah dengan kedua tangan, dan menangis sejadi-jadinya. Isak tangis yang keras dan getir meledak bersama dengan air mata panas yang mengalir di pipiku. Aku menangisi 3 tahun masa muda yang terbuang sia-sia, pengorbanan yang tak dihargai, dan akhir menyedihkan dari pernikahan yang kubangun dengan sepenuh hati. Kiki tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia bergeser mendekat dan memeluk erat bahuku yang gemetar, membiarkanku membenamkan wajah dan membasahi kardigannya dengan air mata. Suara isakku bergema di toko bunga yang sepi, menyatu dengan detak jam dinding yang jarumnya merayap menuju fajar. Setengah jam kemudian aku baru bisa menstabilkan napasku. Mengambil tisu yang disodorkan Kiki, aku menyeka air mata, menarik ingus, dan mulai menceritakan semuanya dari awal. Dari makan malam yang dingin, keluhan Pak Suryo dan Bu Endang tentang kemiskinan dan usaha memaksa mengambil uang 100 jutaku, hingga tuntutan tak tahu, dan akhirnya, tentang ultimatum Bagas yang pengecut dan kejam. Jual mobil atau cerai. Mendengarkan ceritaku, wajah Kiki berubah warna. Jari-jarinya mencengkeram bantal sofa begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. "Bangsat. Gua bener-bener emosi." Kiki mengumpat keras, menendang bangku plastik di dekat meja. "Bagas lo itu bener-bener pengecut, pecundang. Kan gue udah bilang dari dulu. Keluarganya itu patriarki kolot, dan Bagas itu anak mami. Nurut aja sama mereka. Lo bakal hidup menderita sama dia. Lo malah ngeyel." Aku menundukkan kepala, jari-jariku meremas ujung kemeja. Gue pikir kalau gue berkorban, mereka bakal ngehargain gue. 3 tahun gue jadi menantu mereka, gue nggak pernah nolak apapun. Dari gajiku 15 juta, tiap bulan gue stabil ngasih Bu Endang 5 juta buat bayar listrik sama belanja. Hari raya, kado buat semua kerabat mereka. Semua pakai uang gue. Gue nahan diri ngadepin si benalu Dimas itu. Pas lebaran gue kasih dia THR 1 juta 2 juta biar dia bisa jalan sama pacarnya.
Gue dengan naifnya percaya, kalau gue usaha keras, mereka bakal nerima gue kayak anak sendiri. Kiki memotong ucapanku. Suaranya terdengar tajam, realistis, dan kejam, seperti siraman air es ke kepala. Bangun, Tari, bangun. Di mata mereka, lo itu selamanya cuma orang asing. Cuma ATM berjalan yang bisa ditarik duitnya kapan aja. Kalau lo nurut ngasih semuanya, mereka bakal senyum palsu. Tapi begitu lo mutusin buat nyimpen uang lo sendiri, lo bakal dikatain egois dan anjing tak tahu diuntung. Itu sifat asli mereka, keserakahan yang gak ada ujungnya. Apa yang lo tangisin? Buat apa nyesalin kehilangan keluarga sampah kayak gitu? Kata-kata Kiki menusuk pikiranku seperti jarum. Sakit, getir, tapi itulah kebenaran telanjang yang selalu berusaha kusembunyikan selama 3 tahun ini. Lo udah ngelakuin hal yang benar. Kiki menggenggam tanganku erat, menyalurkan ketegasannya padaku. Ngambil koper dan pergi dari rumah itu adalah keputusan paling cerdas dalam hidup lo. Tabungan yang dikasih orang tua lo, keringat dan darah 2 orang tua dari kampung, pertahanin itu berapapun harganya. Jangan biarin lintah-lintah gila pamer itu ngisap setetes darah lo lagi. Malam ini lo tidur di sini, besok pagi kita pergi cari kosan atau apartemen buat lo. Mulai hidup baru, dan lo nggak perlu merendahkan diri di depan siapapun. Aku menatap wajah Kiki yang menyala karena amarah namun penuh ketulusan. Tatapan yakinnya seolah meniupkan kehidupan baru ke dalam diriku. Kebencian yang suram perlahan memudar, digantikan oleh kejernihan dan perhitungan yang dingin. Ya, umurku 28 tahun. Aku punya pekerjaan yang bagus, punya tabungan darurat, punya mobil meskipun mobil murah, dan semuanya atas namaku. Aku sangat mampu berdiri di atas kakiku sendiri. Keesokan paginya, sinar matahari Oktober menembus kaca etalase, membangunkanku dari tidur yang tidak nyenyak. Kiki sudah bangun dari tadi dan dengan cekatan memotong tangkai bunga segar. Melihatku sudah bangun, dia menunjuk ke arah meja kayu. Gue udah beli kopi sama bubur ayam. Sana cuci muka terus sarapan. Makan yang banyak. Siang ini toko gue tutup setengah hari, kita pergi lihat apartemen. Aku masuk ke kamar mandi, menatap diriku di cermin. Mataku masih sedikit bengkak, tapi wajahku tidak lagi terlihat lelah dan panik seperti semalam. Aku membasuh wajah dengan air dingin, merasakan kesegaran menembus setiap sel tubuhku. Setelah sarapan, aku meminjam kunci mobil Kiki, lalu memesan gocar untuk pergi ke kantorku mengambil Honda Brio yang kutinggalkan di parkiran malam sebelumnya. Duduk di belakang kemudi, aku mengusap sarung setir kulit yang sudah memudar. Orang tuaku memeras banyak keringat, bertani di ladang, hanya untuk membelikan kotak besi kecil ini untuk putri mereka. Dan tidak ada seorang pun yang berhak merampasnya dariku. Sepanjang pagi itu, aku dan Kiki berkeliling dari daerah Pancoran hingga Tebet, melihat-lihat dari satu unit studio ke unit lainnya. Pada akhirnya, aku memutuskan untuk menyewa sebuah apartemen studio yang nyaman dan terang dengan luas 30 meter persegi di kompleks apartemen baru di daerah Tebet. Harga sewanya 4,5 juta rupiah per bulan. Aku dengan tenang membuka aplikasi mobile banking dan tanpa ragu mentransfer pembayaran untuk 6 bulan ke depan. Berdiri di tengah apartemen kosong namun bebas ini dengan memegang sekumpulan kunci baru di tangan, aku merasakan kedamaian yang luar biasa merasuk ke dalam jiwaku. Ponsel di sakuku masih membisu, tidak ada kata, tidak ada pertanyaan dari Bagas atau keluarganya. Tapi sekarang, itu sudah tidak penting lagi. Kehidupan pengap sebagai menantu di rumah tua itu, mulai detik ini, resmi kututup rapat untuk memulai babak baru dalam hidupku. 3 hari berlalu sejak malam fatal itu. Kehidupanku di studio sewaan baruku tiba-tiba menjadi sangat sunyi dan damai. Tidak ada lagi suara batuk serak Pak Suryo di pagi hari. Tidak ada lagi omelan dan tatapan sinis Bu Endang saat aku mengupas kentang terlalu tebal. Dan bayangan suami pengecut yang selalu menghindari tatapanku benar-benar lenyap. Aku kembali bekerja pada proyek-proyek desainku dengan kejernihan pikiran yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Tapi aku tahu, keheningan dari keluarga suamiku hanyalah ketenangan sebelum badai. Mereka tidak akan pernah menyerah melepaskan mangsa empuk berupa tabungan menantu mereka, dan intuisiku tidak meleset. Rabu siang, saat aku sedang duduk di kantor, menyeruput kopi dan membuat revisi terakhir pada desain mock-up, layar ponselku menyala. Tulisan suami berkedip tanpa henti. Aku menatap layar itu selama 3 detik, dan senyum dingin tanpa sadar muncul di bibirku. Aku menekan tombol terima tanpa mengucapkan sepatah kata pun, menunggu suara dari seberang sana. "Halo, Tari." Terdengar suara serak Bagas. Ia berusaha terdengar lembut, tapi malah terasa palsu dan dipaksakan. Aku diam, membiarkan hela napas beratnya tersalurkan melalui gelombang radio. "Kamu udah puas minggat dan nginep di tempat temenmu beberapa hari ini? Udahan dong. Kemasi barang-barangmu. Entar sore aku jemput."
Bagas menyanyikan lagu lama yang sudah kukenal, berpura-pura seolah kepergianku bawa koper malam itu hanyalah ngambeknya istri yang kekanak-kanakan. Malam itu aku agak kepancing emosi, ditambah bapak ibu neken terus gara-gara Dimas. Makanya aku meledak. Pertengkaran keluarga itu wajar, tapi jangan bikin drama sampai minggat. Apa kata tetangga nanti? Kamu nelpon aku cuma buat ngomongin sampah ini? Tanyaku dingin, dengan suara datar tanpa emosi. Aku nggak lagi ngambek, dan aku nggak berencana kembali ke rumah itu untuk selamanya. Surat gugatan cerai udah aku print, aku tanda tangani, dan kukirim pakai kurir ke kantormu. Kayaknya besok pagi nyampe. Ada jeda di seberang sana. Napas Bagas menjadi lebih cepat. Sepertinya dia mulai panik, menyadari bahwa aku berbicara sangat serius. Tari, kenapa sih kamu keras kepala banget? Suaranya meninggi, mengkhianati ketidaksabarannya dan wujud aslinya. Aku kan udah minta maaf, udah mau ngalah. Mau kamu apa lagi? Kamu tahu persis kalau di rumah lagi kacau balau gara-gara si Dimas. Bapak ibu udah tua, mereka nggak bisa tenang, nggak bisa tidur, nggak doyan makan. Ya udahlah, mobilmu simpan aja, nanti aku yang ngomong ke ibu. Tapi uang 100 jutamu itu, cairin gih. Pinjemin ke bapak ibu buat sementara biar mereka bisa beresin urusan sama Dimas. Kalau kamu takut uangnya hilang, entar aku bikinin surat utang bermaterai resmi. Kita ini keluarga, harus saling bantu kalau lagi susah. Kalau kamu masih ngotot nahan uang itu, entar kita bisa seret-seretan ke pengadilan. Emang kamu mau ribut begini? Aku tertawa. Tawa getirku bergema di ruang kantorku yang sepi. Ternyata, di balik pura-pura mengalah ini, tujuan utama mereka tidak berubah. Mereka mundur 1 langkah untuk maju 3 langkah. Dari perampokan total, beralih ke perampokan setengah, dan menyebutnya sebagai sebuah kompromi. Mas Bagas, aku menegaskan setiap suku kata. Uang 100 juta itu nggak jatuh dari langit, itu keringat dan darah. Itu uang dari hasil jual panen padi dan ternak orang tuaku. Aku nggak bakal ngasih keluarga kalian sepeser pun. Surat utang dari pengecut yang gajinya cuma pas-pasan buat makan sendiri, bisa jamin apa? Berhenti main drama jadi kakak tertua pahlawan keluarga pakai uang istri. Tunggu aja panggilan dari pengadilan. Aku mematikan telepon dan melempar ponsel ke atas meja. Rasa jijik mual naik ke tenggorokanku. Belum sempat aku menarik napas lega, 15 menit kemudian ponselku bergetar lagi, kali ini dari Bu Endang. Sangat jelas bahwa ibu dan anak ini menggunakan taktik good cop, bad cop, berbagi tugas untuk menekan mentalku. Dengan tenang aku menyalakan fitur perekam panggilan sebelum menjawab. Tarinak, terdengar suara melengkingnya yang manis hingga membuatku mual. Kamu lagi kerja, Nduk? Ibu telepon-telepon susah banget. Kemana aja kamu beberapa hari ini? Makannya gimana? Ibu khawatir banget loh. Saya udah pindah kos. Makasih atas perhatiannya, Bu Endang. Aku sengaja mengubah panggilanku menjadi formal dan menjawab dengan dingin. Dia tergagap sejenak mendengar nada bicaraku yang kaku, tetapi dengan cepat kembali ke nada palsunya. Aduh, anakku sayang, kamu ini. Berantem sedikit sama suami kok ngomongnya kayak sama orang luar. Ibu tahu, Bagas itu emosian. Dia nggak pinter jaga sikap. Bikin kamu sakit hati. Ibu sama bapak udah marahin dia habis-habisan kok. Tapi Tari, kamu kan menantu, harusnya ngerti dong penderitaan orang tua. Dimas itu adik iparmu. Dia udah terlanjur janji ke pihak besan. Kalau pernikahannya sampai batal, ibu mau taruh di mana muka ibu di depan orang-orang? Ibu udah mikir-mikir, mobilmu nggak usah dijual nggak apa-apa, tapi uang deposito yang itu. Bu Endang, aku memotongnya dengan nada keras. Saya udah ngomong sejelas-jelasnya malam itu. Uang dan mobil itu harta bawaan saya, hadiah dari orang tua saya sebelum menikah. Saya nggak punya kewajiban ngasih upeti buat beli apartemen dan resepsi adik ipar. Tolong jangan pernah nelepon saya lagi soal ini. Menyadari bahwa nada manisnya tidak mempan, topeng Bu Endang langsung runtuh. Suaranya melesat tinggi, menjadi pemarah dan mengancam, kembali ke wujud aslinya yang selalu begitu. Oh, jadi begitu caramu ngomong sekarang? Kamu pikir setelah kamu ngepak koper, kabur dari rumah, kamu jadi orang hebat? Kalau nggak mau cara halus, kita pakai cara kasar, biar ibu kasih tahu kamu. Istri bersuami yang minggat dari rumah malam-malam itu perempuan murahan, perempuan gatel. Kalau kamu nggak bawa uang itu ke sini dan nyelesain masalah keluarga ini, besok juga ibu bakal naik bus ke Kebumen, ke kampung orang tuamu. Ibu bakal duduk di tengah rumah orang tuamu dan bikin ribut di sana, biar semua tetanggamu lihat, anak macam apa yang mereka besarin. Kita lihat aja gimana mereka bakal mati menanggung malu di depan warga kampung karena udah ngelahirin anak nggak tahu diuntung kayak kamu. Darah panas langsung mengalir ke kepalaku. Saat mereka mengusikku,
aku masih bisa menahan diri. Tapi menggunakan orang tuaku sebagai bahan ancaman, dia benar-benar menyentuh titik terlemahku. Aku mencengkeram ponselku erat, menarik napas dalam-dalam untuk menekan gemetar karena marah, dan mendesiskan kata-kata setajam silet dari balik gigiku. Dengerin baik-baik, Bu Endang. Percakapan kita sekarang ini saya rekam dari awal sampai akhir. Kalau ibu berani menginjakkan kaki selangkah saja ke arah kampung saya, kalau ibu berani ngucapin satu kata hinaan saja ke orang tua saya, jangan salahin saya kalau saya bertindak kejam. Saya bakal cetak transkrip rekaman ini, saya lampirkan bukti gimana keluarga ibu memeras mobil dan harta bawaan menantu buat beliin rumah anak bungsunya, dan saya bakal sebar ke setiap kotak pos tetangga di 1 RW rumah ibu. Saya juga bakal upload ini ke semua grup WhatsApp ibu-ibu RT dan Facebook warga di sana. Kita lihat aja, apa masih ada sisa harga diri dan muka yang selalu kalian dan Dimas agung-agungkan itu. Ibu mau bikin ribut? Saya bakal bikin keributan yang jauh lebih spektakuler buat ibu. Di seberang sana, keheningan total menyelimuti, hanya terdengar suara napasnya yang berat dan berbunyi mengi. Jelas sekali dia tidak pernah menyangka bahwa menantunya yang penurut dan sabar bisa memberikan serangan balik yang begitu telak dan tanpa ampun. Memanfaatkan momen itu, aku mengakhiri ucapanku. Satu lagi, sampein ke anak ibu, suruh dia siap-siap ke pengadilan agama. Nggak usah coba-coba ngulur waktu. Aku menutup telepon dan menyimpan rekaman itu ke cloud. Jantungku berdegup kencang, tapi pikiranku sangat jernih. Aku bukan lagi Tari yang penurut. Mengambil cuti setengah hari, aku mengendarai Honda Brioku menuju kantor pengacara yang direkomendasikan Kiki. Berdiri di depan pengacara berpengalaman itu, aku meletakkan semua dokumen di atas meja. Mutasi transfer bank dari orang tuaku jauh sebelum pernikahan, dan BPKB mobil yang didaftarkan eksklusif atas namaku 5 tahun yang lalu. Sang pengacara mempelajari dokumen-dokumen itu dengan cermat, tersenyum, dan dengan yakin mengonfirmasi bahwa berdasarkan undang-undang perkawinan di Indonesia, ini sepenuhnya adalah harta bawaan harta yang diperoleh sebelum perkawinan. Keluarga suami tidak memiliki hak hukum sama sekali untuk menuntut walau hanya Rp1. Menggenggam kesimpulan hukum di tanganku, aku keluar ke jalanan. Langit sore Jakarta tampak cerah. Aku menghirup udara kebebasan dengan paru-paru penuh. Semua ketakutan tentang pembagian harta Gonogini telah dihapuskan oleh hukum. Sekarang, aku hanya tinggal menonton dengan santai bagaimana keluarga menjijikkan ini menggali kuburan mereka sendiri karena kesombongan kosong mereka. Mereka ingin bermain perang psikologis? Akan kutunjukkan bagaimana senjata mereka sendiri memukul balik mereka. Sejak hari aku keluar dari kantor pengacara dengan membawa dokumen itu, aku merasa jauh lebih lega. Simpul yang mencekikku berhari-hari akhirnya terurai. Aku tidak memedulikan pesan-pesan kosong dari Bagas yang memohon agar aku kembali, atau ancaman-ancaman konyol Bu Endang. Kehidupan bebas di apartemen studio ternyata luar biasa nyaman. Jumat malam, udara Jakarta menjadi lebih dingin setelah hujan reda. Aku baru saja selesai mandi, memakai masker wajah, dan bersiap-siap menonton serial Netflix ketika sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Mbak Tari, selamat malam, ini Nisa. Bisa minta waktunya sebentar dan keluar? Nisa lagi berdiri di kedai kopi dekat apartemen Mbak. Ada hal penting banget yang mau Nisa omongin. Aku sedikit mengernyit. Nisa, tunangan Dimas. Selama 3 tahun pernikahanku, kami hanya berkomunikasi dalam hitungan jari. Dia adalah gadis dari daerah, dari keluarga guru yang ketat, baik hati namun sedikit penakut dan penurut. Aku selalu bertanya-tanya, kenapa gadis sebaik ini mau berurusan dengan pria tukang pamer sok kaya seperti Dimas. Tapi itu urusan orang lain. Aku tidak pernah ikut campur. Kemunculannya yang tiba-tiba di rumah baruku larut malam begini terasa sangat aneh. Meskipun curiga bahwa ini mungkin sandiwara lain yang disutradarai ibu mertuaku, aku berganti pakaian, memakai kardigan hangat, dan pergi ke kedai kopi. Saat itu kedai sudah sepi. Di bawah cahaya lampu jalan yang redup, aku dengan mudah mengenali Nisa yang meringkuk di bangku kayu yang dingin. Dia mengenakan jaket putih sederhana. Tangannya dengan gugup saling bertautan di atas pangkuannya. Melihatku mendekat, Nisa mendongak. Aku tersentak. Matanya merah dan bengkak. Wajahnya pucat dan kelelahan, seperti orang yang baru saja mengalami guncangan berat. Mbak Tari. Nisa berdiri, suaranya bergetar. Duduklah. Aku ikut duduk di sebelahnya dan menatapnya. Ada apa sampai kamu nyariin aku jam segini? Siapa yang ngasih alamatku? Aku tanya ke Mas Bagas. Nisa menggigit bibirnya hingga nyaris berdarah. Tangannya dengan panik membuka tas jinjing murahnya. Dia mengeluarkan sebuah amplop putih tebal dan dengan ragu mendorongnya ke arahku di atas bangku. Mbak Tari, tolong terima uang ini. Aku mengernyitkan dahi,
tidak terburu-buru mengambil amplop itu. Uang apa ini? Kamu mau ngapain? Ini uang 20 juta. Suara Nisa pecah. Air mata menggenang di matanya. Ini uang yang diam-diam dipinjam Dimas bulan lalu dari Mas Bagas buat bayar utang judi slot online dan pinjol. Aku nggak sengaja baca chat di HP Dimas. Dimas ngelarang aku ngasih tahu Mbak, dia takut Mbak bakal ngamuk. Tapi sekarang, karena keadaannya udah begini, aku ngumpulin semua tabunganku dan ngebalikin uang ini ke Mbak. Aku terpaku, telingaku berdenging. 20 juta. Bagas secara diam-diam mencairkan uang dari rekening tabungan bersama kami untuk membayar utang judi adiknya yang idiot itu, dan tidak mengatakan sepatah kata pun padaku. Kemarahan naik ke tenggorokanku. Ternyata, aku tidak hanya dirampok oleh keluarganya, tetapi juga ditipu dari belakang oleh suamiku sendiri. Kepenggecutan Bagas mencapai level baru. Ia rela memanjakan kebiasaan buruk adiknya dengan mengorbankan keringat dan darah istrinya. Tapi di depanku duduk Nisa, seorang gadis malang yang gemetar, mengambil alih kesalahan orang lain. Aku menekan amarahku, dan menarik napas dalam-dalam. Simpan aja. Aku dengan lembut mendorong amplop itu kembali ke arah Nisa, merendahkan suaraku. Uang ini diam-diam dikasih Bagas ke Dimas. Ini salah suamiku, bukan salahmu. Lagi pula, aku udah ngajuin gugatan cerai. Simpan aja uang ini buat biaya hidupmu. Kamu nggak perlu nanggung utangnya Dimas. Mendengar kata cerai, Nisa menutupi wajahnya dengan kedua tangan dan menangis getir tepat di jalanan itu. Mbak Tari, aku ngerasa bersalah banget sama Mbak, isaknya. Cuma gara-gara nikahanku, gara-gara orang tuaku minta dibeliin apartemen, rumah tangga Mbak jadi hancur. Aku baru tahu kemarin kalau Mbak dipaksa jual mobil dan ngasih tabungan masa depan Mbak. Aku malu banget. Aku bener-bener nggak tahu kalau orang tua Dimas bisa sejahat itu. Itu bukan salahmu, aku menepuk bahunya, menyodorkan selembar tisu. Nuntut tempat tinggal yang layak sebelum nikah itu normal. Masalahnya ada di keserakahan dan kelancangan mereka. Nisa menyeka air matanya dan menatapku dengan tatapan rumit, campuran antara ketakutan dan kemarahan. Dia menoleh ke kanan dan kiri, mencondongkan tubuhnya ke arahku, dan berbisik, Mbak Tari, Mbak belum tahu yang paling parah, Mbak ditipu. Kita semua ditipu. Orang tua Dimas sebenarnya punya uang itu. Apa kamu bilang? Alisku bertaut rapat. Aku dengar sendiri kemarin malam, waktu aku diam-diam ke rumah mereka buat ngomong serius sama Dimas. Suara Nisa bergetar karena marah. Mereka punya uang tunai tepat 200 juta rupiah di deposito. Mereka awalnya mau ngasih semua uang itu buat bayar DP apartemen studio kita. Kepalaku pusing. Kalau Pak Suryo dan Bu Endang punya uang 200 juta itu, kenapa mereka membuat sandiwara saat makan malam, mengklaim bahwa mereka hanya punya 100 juta? Kenapa mereka menekanku untuk menyerahkan depositoku dan menjual mobilku? Seolah bisa membaca kebingungan di mataku, Nisa dengan berlinang air mata membongkar rencana licik mereka. Ini semua idenya Dimas. Dia yang ngehasut orang tuanya, dia bilang ke mereka kalau Mbak punya tabungan nganggur 100 juta di bank dan mobil tua. Dia ngebujuk orang tuanya buat pura-pura miskin, dan lewat Mas Bagas, mereka bakal maksa Mbak buat ngeluarin uang apartemennya, lalu nutupin sisa biayanya dari jual mobil Mbak. Buat apa? Desisku dari balik gigi, mengepalkan tangan. Kalau mereka udah punya uang buat beli apartemen, buat apa dia minta uangku? Nisa memejamkan mata, dan setetes air mata jatuh di pipinya. Buat beli mobil mewah untuk dirinya sendiri. Bumi seakan ditarik dari bawah kakiku, seperti petir di siang bolong. Dia mau beli Mercedes C200 bekas, lanjut Nisa dengan nada penuh penghinaan. Dia bilang dia kerja sebagai sales manager, dan dia butuh mobil keren demi status, buat pamer ke klien-kliennya dan kelihatan kayak orang sukses. Dia ngetawain mobil Mbak, nyebutnya kaleng kerupuk murahan. 200 juta uang orang tuanya itu. Dia mau ngambil 100 juta diam-diam buat DP Mercy, sisanya dicicil. Dan kekurangan 100 juta buat apartemen rencananya mau diperas dari Mbak lewat tekanan keluarga. Dia bikin rencana sempurna supaya dia bisa punya apartemen baru dan mobil mewah. Dan semua itu dilakuin dengan cara nginjak-nginjak Mbak dan orang tua Mbak. Darahku mendidih di pembuluh darahku. Amarahku berkobar begitu hebat hingga denyut nadiku berdegup kencang di pelipis. Betapa kejam dan kejinya sandiwara ini. Mertuaku, yang dengan buta memanjakan putra bungsu mereka, membantunya merencanakan perampokan terang-terangan terhadap menantu mereka. Dan si Dimas ini, benalu dewasa yang tak berguna, berencana merampas harta istri kakaknya sampai habis hanya demi memuaskan ego menyedihkannya, dan memakai topeng kesuksesan palsu. Dan yang paling menjijikkan, Bagas, pria yang berbagi ranjang denganku, tahu tentang semua ini dan ikut bermain dalam sandiwara mereka.
Mereka sama sekali tidak menganggapku sebagai manusia. Bagi mereka, aku hanyalah sapi perah. Aku menghirup udara malam musim hujan yang dingin, mencoba mendinginkan pikiranku. Aku menatap Nisa, gadis rapuh yang hancur hatinya. Makasih udah ngasih tahu aku kebenarannya. Suaraku sedingin es, seperti pedang yang baru dicabut dari sarungnya. Kamu gadis yang baik, kamu nggak pantas ngubur masa depanmu di keluarga busuk ini. Aku mengambil amplop berisi uang tadi dan memasukkannya kembali ke dalam tas Nisa. Ambil lagi. Aku nggak butuh uang ini, dan aku nggak berencana nagih ke mereka. Tapi soal apa yang mereka utang ke aku bakal bikin mereka bayar lunas pakai reputasi yang selama ini mereka sembah-sembah. Aku berdiri, pamit, dan berjalan kembali ke apartemenku. Di bawah cahaya lampu jalan, bayanganku tampak panjang dan jelas. Rasa sakit telah sepenuhnya menguap, digantikan oleh rencana balas dendam. Mereka suka pamer? Suka mobil mewah? Akan kutunjukkan pada mereka berapa harga dari kelicikan mereka. Sabtu pagi. Tepat seminggu setelah malam badai ketika aku pergi dari rumah, aku membuka pintu toko bunga Kiki di Kemang. Hari ini aku menjadi orang yang sama sekali berbeda. Dingin tajam, dengan api amarah yang disembunyikan rapat-rapat di kedalaman mataku. Kiki baru saja selesai merangkai buket anggrek. Melihat wajahku yang tidak menjanjikan hal baik, dia segera menyeka tangannya di celemek dan mendudukkanku di sofa. Aku tidak bertele-tele dan menceritakan semua yang kudengar dari Nisa. Dari utang judi online 20 juta yang dibayar Bagas pakai uang tabungan kami, hingga sandiwara kemiskinan palsu, demi memeras 100 jutaku untuk membeli Mercedes C200 bekas yang gelap. Mendengar semua itu, Kiki membeku selama sekitar 5 detik, lalu menyambar gunting bunga dan menghantamkannya ke meja kayu dengan keras, membuatku tersentak. Bangsat, gue udah hidup 28 tahun, tapi gue belum pernah lihat keluarga sebusuk, selicik, dan semenjijikan ini, desis Kiki. Dadanya naik turun karena marah. Bagas si pengecut, nyolong uang istri buat adiknya. 2 pensiunan tua bangka sekongkol sama anak emasnya buat ngerampok besannya. Dan si Dimas bener-bener sampah, rela nyinyek-nyinyek masa depan tunangannya dan hidup kakak iparnya cuma demi konten sok kaya. Gue pikir lo cuma bakal ngeprint surat cerai, ngelampirin rekaman audio itu, lempar ke muka Pak Suryo, dan bongkar rencana mereka ke semua orang di RT-nya. Gue nggak bakal biarin mereka hidup tenang di atas kebohongan. Aku mencengkeram tali tasku erat-erat. Suaraku dingin. Tapi tiba-tiba Kiki mengangkat tangan, menghentikanku. Dia mulai mondar-mandir di tokonya. Alisnya berkerut dalam pertimbangan yang mendalam. Beberapa menit kemudian dia berbalik ke arahku, dan di bibirnya tersungging senyum setengah licik dan jahat. Nggak, Tari. Kalau lo bikin ribut sekarang, lo cuma bakal ngerugiin diri sendiri. Mereka bakal muter balik fakta dan bikin lo kelihatan kayak cewek histeris dan gila. Kiki merendahkan suaranya, matanya berbinar. Mereka suka main sandiwara kan? Terus kenapa kita nggak buatin panggung yang lebih gede buat mereka, biar mereka bisa main sampai tamat? Apa kelemahan terbesar Dimas? Gengsi, kegoblokan, dan nafsu pengen kelihatan kaya. Lo mau balas dendam tanpa ngotorin tangan lo? Biarin mereka hancurin diri mereka sendiri. Setelah mengatakan itu, Kiki mengeluarkan ponselnya. Duduk diam. Gue punya sepupu, Mas Reza. Dia punya showroom mobil bekas di daerah Bekasi. Sekarang gue bakal suruh dia lempar umpan. Kalau mereka kemakan, biar mereka nanggung sendiri akibatnya. Kiki memutar nomor Reza dan menyalakan loudspeaker. Setelah sapaan singkat, Kiki langsung to the point, meminta Reza untuk memainkan peran sebagai makelar mobil yang butuh cepat ngebuang Mercedes C200 bekas. Dia mendiktekan nomor HP Dimas dan merancang skenarionya secara detail. 15 menit kemudian, Reza menelepon Dimas dari nomor telepon showroomnya. Aku dan Kiki menahan napas, mendengarkan lewat speaker. Halo, dengan Mas Dimas, ini Reza. Mas dulu pernah mampir ke showroom kita kan, nanya-nanya soal Mercy C200 putih? Masih ingat? Suara Reza terdengar keras dan meyakinkan, seperti tipikal sales mobil sejati. Di seberang sana terdengar suara Dimas yang baru bangun tidur, tapi begitu mendengar kata Mercy, dia langsung melek. Iya, ini saya. Emang kenapa sama Mercy-nya? Kemarin Mas nawarin harganya 400 juta. Saya belum ngumpul uangnya. Wah, Mas Dimas lagi hoki besar nih, Reza mendecakkan lidah, mendalami perannya dengan brilian. Baru aja masuk unit C200 tipe eksklusif tahun 2018. Persis kayak yang putih mutiara kemarin, interior kulit warna terang, full spec, pemiliknya pengusaha yang lagi kelilit utang bank. Dia harus buru-buru kabur ke luar negeri dari kejaran debt collector, jadi dia banting harga gila-gilaan buat buang mobilnya. Saya kasih harga paling dasar dari yang terdalam, tepat 200 juta rupiah uang cash keras.
Kalau Mas gak ambil hari ini, entar sore saya lempar ke makelar lain. Dengan harga segitu, di OLX atau Carmudi pun Mas gak bakal nemu. Dimas terdiam. Aku bisa mendengar dengan jelas suara dia menelan ludah. 200 juta. Ini adalah pukulan telak. Harganya jauh di bawah pasar, yang langsung menusuk titik keserakahan dan kehausannya akan status sosial. Tapi yang paling penting, 200 juta adalah jumlah yang sama persis dengan uang DP apartemen yang disimpan orang tuanya. 200 juta? Suara Dimas bergetar karena kegirangan. Tapi harus hari ini juga uang cashnya? Tepat sekali. Uang di atas meja, BPKB di tangan, tekan kwitansi jual beli, dan kunci langsung diserahkan. Kerjanya cepet aja. Gimana, Mas ambil nggak? Soalnya ini udah ada 2 orang bos dari Kelapa Gading nelpon, udah siap berangkat bawa uang tunai nih, booking. Tahan mobilnya buat saya. Hari ini juga saya meluncur bawa cash keras. Dimas panik, takut kehilangan kesempatan emasnya untuk pamer. Panggilan diakhiri. Kiki mematikan teleponnya, dan kami, tanpa berunding, saling bertukar senyum sedingin es. Umpan telah dilemparkan. Si bodoh yang serakah itu pasti akan memakannya. Dia tidak punya uang. Aku sudah pindah kos dan tidak akan menjual mobilku. Satu-satunya cara untuk mendapatkan 200 juta tunai dalam waktu setengah hari adalah mencuri seluruh tabungan pensiun orang tuanya sendiri. Senin sore, saat berjalan keluar dari gedung kantor di SCBD, aku melihat sosok Bagas yang tak asing. Ia berdiri di dekat Honda Brioku di area parkir. Belum cukur, mengenakan kemeja kusut, dia terlihat sangat menyedihkan, sama sekali tidak mirip dengan PNS necis seperti yang selalu ia tampilkan. Di tangannya, ia memegang kotak plastik berisi martabak telur daging makanan yang dulu sangat kusukai. Melihatku, Bagas bergegas menghampiri. Wajahnya menggambarkan penderitaan yang mendalam. Tari, aku udah nunggu sejam di sini. Dia menyodorkan kotak itu. Aku beliin martabak telur kesukaanmu. Ayo kita pulang. Ibu nangis terus dari kemarin. Tekanan darahnya naik turun karena stres. Aku tahu, aku yang salah. Aku janji, aku nggak bakal maksa kamu ngasih uang ke Dimas lagi. Kita ini keluarga. Masa kamu tega ngebiarin rumah tangga kita hancur? Aku berhenti, menyilangkan tangan di dada, dan memindainya dengan tatapan sedingin es dari ujung kepala sampai ujung kaki. 3 tahun lalu, kata-kata manisnya berhasil membuatku mempercayakan hidupku padanya. Tapi sekarang, mengetahui tentang pencurian uang untuk utang judi adiknya, aku hanya merasakan kejijikan. Bawa martabak itu dan kasih makan ibumu atau adik kesayanganmu. Suaraku penuh dengan sarkasme. Kamu pikir aku ini orang bodoh, Mas? Kamu pikir aku nggak tahu kalau kamu diam-diam nyolong uang tabungan kita 20 juta buat nutupin utang judi slot dia? Kamu pikir rencana kalian ngerampas hartaku biar Dimas bisa beli Mercy bekas buat pamer itu masih jadi rahasia? Bagas mematung. Kotak plastik itu jatuh dari tangannya. Tutup plastiknya terlepas, dan potongan martabak telur itu tercebur langsung ke dalam genangan air berlumpur, menciprati sepatunya. Seluruh darah menguap dari wajahnya. Matanya membulat panik dan penuh kengerian. Jelas sekali ia tidak menyangka bahwa semua rahasia kotor mereka telah terbongkar. Kamu ngomong apa sih? Siapa yang ngasih tahu kamu? Bagas memaksakan kata-katanya dengan gagap. Aku mengeluarkan kunci, membuka pintu mobil, dan sebelum duduk di belakang kemudi, aku melemparkan tatapan penuh belas kasihan padanya. Nggak penting siapa. Yang penting adalah mendingan kamu buruan pulang ke rumah. Sebentar lagi bakal ada pertunjukan yang luar biasa. Kita lihat, Mas, pas topeng kehormatan palsu kalian udah dicabut, apa kamu masih bisa terus ngelindungin adik kesayanganmu itu? Aku membanting pintu dan menyalakan mesin. Di kaca spion, aku melihat Bagas berdiri terpaku di tengah tempat parkir, menatap terkejut ke arah mobilku yang perlahan pergi. Pertunjukan baru saja dimulai, dan aku bersiap menyeduh teh sambil menonton bagaimana mereka mencabik-cabik satu sama lain. Selasa malam, Jakarta kembali diguyur hujan musim gugur yang dingin. Aku sedang duduk di sofa yang nyaman di apartemen tebetku, menyeruput teh melati hangat, ketika ponselku berdering. Panggilan video call dari Kiki. Belum sempat aku berkata apa-apa, aku langsung melihat wajahnya yang berseri-seri penuh kepuasan jahat di layar. Tari, kalau lo lagi minum apa gitu, taruh dulu gelasnya, entar lo keselek. Teriak Kiki dengan gembira. Buka Instagram sekarang, cari akun si Dimas lo itu. Cepetan, bomnya udah meledak. Aku mengernyitkan dahi, meletakkan cangkir tehku, dan membuka Instagram. Dalam sedetik, aku menatap sebuah postingan yang diunggah setengah jam lalu, tapi sudah mengumpulkan banyak likes dari teman-teman tongkrongannya. Di foto itu, Dimas berdiri mengenakan kemeja slim fit, celana bahan ketat, dengan rambut klimis berpomade.
Dia bersandar angkuh pada sebuah Mercedes C200 putih, sengaja mengangkat tangannya agar jam tangan dan kunci berlogo bintang 3 yang ikonik itu terlihat jelas. Namun, yang membuat aku dan Kiki tertawa sampai keluar air mata adalah caption di foto tersebut, kumpulan quotes murahan dari akun-akun sok motivasi. Di umur 26 tahun, memberikan hadiah kecil buat diri sendiri. Setelah malam-malam tanpa tidur dan kerja keras sebagai kuda, burung elang tidak akan terbang bersama burung gereja. Kalau laki-laki nggak punya uang dan tunggangan yang pantas, jangan sok ngajarin orang lain soal kehidupan. Terima kasih buat yang udah meremehkan dan berpaling. Kalian memberiku motivasi. Dan terima kasih khusus untuk orang tua yang selalu percaya pada putranya. Hustle, blessed, C200 ya Allah Gusti, maafin gue, tapi ini orang bener-bener sakit jiwa. Kiki tertawa terbahak-bahak dari speaker. Malam-malam tanpa tidur, kerja keras bagai kuda. Nyolong uang pensiun orang tuanya 200 juta buat beli mobil, tapi nulis caption seolah-olah dia bangun imperium bisnis dari nol. Gue bacanya sampai merinding saking gak tahu malunya dia. Aku tersenyum sinis, merasakan campuran antara rasa jijik dan lelah melihat kebodohan manusia seperti ini. Gimana kejadiannya? Mas Reza udah cerita ke Elo? Kiki berdeham, mencoba menenangkan diri, lalu menceritakan ulang seluruh rencana jenius itu. Ternyata, setelah ditelepon Reza, Dimas benar-benar buta oleh keserakahan dan gengsi. Mercy 200 juta adalah harga yang sempurna baginya. Tanpa mobil itu, dia tidak bisa pamer ke teman-teman dan kliennya. Tapi dari mana dia bisa dapat uang sebanyak itu dalam waktu singkat? Lo tahu apa yang si idiot itu lakuin? Nada suara Kiki berubah meremehkan. Ibu mertua lo baru aja nyairin uang 200 juta cash dari bank dan nyimpen di brankas lemari, buat dibayarin jadi DP apartemen hari Jumat. Dimas tahu password brankasnya. Hari Minggu kemarin, pas orang tuanya pergi arisan keluarga dan Bagas lagi keluar, dia buka brankas, meraup semua uang segepok itu, dan langsung naik taksi online terbang ke Bekasi ke tempat mas gue. Aku terpaku. Aku tahu dia sanggup berbuat jahat, tapi sampai mencuri seluruh tabungan orang tuanya sendiri? Tapi Mas Reza nggak beneran jual mobil itu ke dia kan? Tanyaku, memahami inti jebakan tersebut. Ya pastinya nggak dong. Kiki menepuk tangannya. Mas gue itu pebisnis jujur, ngapain dia ngotorin tangannya? Pas Dimas nyampe bawa duit segepok, Mas Reza bilang, "Wah mas, telat, mobil yang 200 juta tadi pagi udah di DP sama bos dari Kelapa Gading. Tapi saya punya kenalan di showroom lain yang lagi ngebuang mobil tipe yang sama persis, tahunnya lebih muda malah, bukannya 270 juta. Mas bawa duit berapa?" "Oh, 200? Sini saya panggilin teman saya. Mereka bisa ngasih pinjaman 70 juta pakai surat pernyataan. Bunganya emang hitungan harian, tapi mas kan pebisnis sukses, closing beberapa klien juga gampang ketutup utangnya." Aku terkesiap, dia ambil pinjol ilegal atau utang rentenir dengan bunga mencekik? Tepat. Kiki mengangguk. Itu logo Mercy bener-bener matiin otaknya. Dia neken surat utang sama preman rentenir senilai 70 juta dengan bunga harian yang gak masuk akal, cuma demi bisa bawa pulang mobil itu. Tapi yang paling lucunya belum mulai, Tari. Mobil itu mobil bodong bermasalah. BPKB-nya disekolahin alias lagi ditarik pihak leasing, bank, status platnya diblokir. Mobil itu nggak bisa balik nama atau diurus surat-suratnya. Dia ngeluarin duit hampir 300 juta cuma buat beli rongsokan besi yang paling mentok cuma bisa dipakai muter-muter keliling perumahan buat pamer gaya. Aku bersandar di sofa, merasakan kepuasan yang luar biasa. Namun di saat yang sama, bulu kuduku merinding menyadari dengan orang macam apa aku pernah tinggal satu atap. Tunggu dulu, Kiki tiba-tiba berubah serius. Dia udah ngabisin 200 juta buat beli mobil. Terus hari Jumat besok, pakai apa keluarganya bakal bayar DP apartemen? Dia nggak takut dibunuh sama bapaknya sendiri? Aku menatap keluar jendela melihat hujan Jakarta, dan perlahan menjawab, dia nggak takut. Karena dalam fantasi sakit jiwanya, dia udah menang. Menang dari siapa? Desis Kiki. Dari gua. Lo nggak ngerti gimana cara kerja keluarga mereka. Dimas yakin banget, begitu semuanya kebongkar nanti, uangnya udah habis dibelanjain, nasi udah jadi bubur. Bu Endang nggak bakal ngebunuh anak kesayangannya. Dia cuma bakal nangis-nangis lagi, pegangin dada pura-pura kena serangan jantung, dan pada akhirnya, yang harus beresin semua tai ini adalah Bagas. Bagas, karena kasihan sama ibunya, bakal merangkak ngemis di kaki gue, maksa gue nyairin tabungan 100 jutaku dan ngejual mobilku buat nutupin uang DP apartemen yang hilang. Tari bakal dipojokkan, dan demi kedamaian keluarga, gue bakal ngocek dompet dengan patuh. Kiki menganga, lalu mengeluarkan rentetan umpatan khas kebun binatang.
Gila, perhitungannya anjir banget. Ngulitin menantu hidup-hidup cuma buat gelar karpet merah buat diri dia sendiri. Iya, tapi dia nggak memperhitungkan satu hal. Gue udah memotong tali pengamannya minggu lalu. Ponselku kembali bergetar. Pesan WhatsApp dari Nisa. Mbak Tari, Dimas chat bilang orang tuanya udah nyiapin uangnya. Jumat kita pergi ke developer. Aku seneng banget, ternyata aku cuma parno doang. Kata Dimas semuanya udah beres. Pasti Mbak Tari sama Mas Bagas banyak banget bantu kami ya. Aku nggak tahu gimana cara balas budi ke kalian. Aku menatap barisan kata-kata naif itu. Gadis itu masih mengawang-awang di atas awan, memimpikan pernikahan, tanpa menyadari bahwa ia sedang berdiri di bibir gunung berapi yang siap meledak. Aku dengan cepat mengetik balasan singkat, aku lagi proses cerai sama Bagas. Aku nggak ngasih uang sepeser pun buat apartemen kalian, dan mobilku masih utuh terparkir di kosanku. Hati-hati, cari tahu semuanya sendiri sebelum terlambat. Pesan itu bercentang biru seketika, tapi tidak ada balasan. Aku bisa membayangkan wajah pucat Nisa. Kebenaran selalu menemukan jalannya sendiri. Jumat pagi, langit Jakarta tertutup awan abu-abu yang pekat. Angin dingin berhembus menusuk tulang. Aku duduk di kantorku di gedung SCBD lantai 12, menatap kemacetan pagi di Jalan Sudirman. Di tanganku ada segelas kopi hitam panas. Tepat hari inilah, Pak Suryo setelah menyesuaikan dengan primbon dan hari baik menjadwalkan perjalanan ke developer di Bintaro, tepat jam 10 pagi, ponselku berdering. Nisa. Aku menjawab panggilan itu dengan tenang. Berbeda dengan isak tangisnya waktu itu, kali ini suaranya terdengar sangat keras, datar, dan sedingin es. Mbak Tari, semuanya hancur berantakan. Rumah kartu mereka runtuh. Aku menyesap kopi pahitku dan tersenyum tipis. Ceritain. Kayaknya pagi ini di sana lumayan berisik ya. Nisa menarik napas dalam-dalam. Pagi tadi Bu Endang dandan pakai baju gamis sutra terbaiknya. Seneng banget kelihatannya, dia ngebangunin Dimas, nyuruh semua orang ngumpul sarapan dulu. Terus dia masuk ke kamar buat buka brankas mau ngambil uangnya. Mbak Tari, seandainya Mbak denger gimana dia menjerit. Jeritannya sampai bikin telinga budek, terus tiba-tiba putus. Pas aku sama Mas Bagas lari ke dalam, dia udah pingsan tergeletak di lantai, dan tangannya masih gemeteran nyakar-nyakar brankas yang udah melompong. Aku memejamkan mata, bisa membayangkan adegan itu dengan mudah. Wanita yang seumur hidup memperhitungkan setiap perak, yang selalu memeras keringat menantunya, baru saja menerima tikaman pisau di punggung dari putra yang paling dipujanya. Terus Pak Suryo, tanyaku datar. Wajahnya langsung putih kayak kapur, lanjut Nisa, mendeskripsikan semuanya seolah dalam gerakan slow motion. Dia nyengkeram kerah baju Dimas, nampar pipinya 2 kali keras banget sampai bibir Dimas berdarah. Dia teriak, mana uangnya? Udah nggak ada gunanya lagi ngelak. Dimas jatuh berlutut dan nangis jelek. Dia ngaku kalau dia ngambil 200 juta itu buat beli Mercedes yang lagi parkir di depan rumah. Dia ngaku kalau dia ngandelin Mas Bagas. Dia pikir Mbak Tari bakal takut ribut dan akhirnya ngasih uang Mbak buat nutupin semuanya. Aku tertawa keras. Tawa yang penuh dengan sarkasme. Dia terlalu menilai tinggi dirinya sendiri dan meremehkan batas kesabaranku. Dan bukan cuma itu, Mbak, suara Nisa dipenuhi kepuasan dendam yang getir. Mobil mewah itu ternyata cuma jebakan Batman. Pagi-pagi tadi, ada 2 preman gahar bertato nekan bel rumah, rentenir. Ternyata Dimas minjem 70 juta ke pinjol ilegal atau rentenir dengan bunga harian gila-gilaan cuma buat nebus mobil itu. Dan yang lebih parah, mobil itu jaminan bank, suratnya bodong. Mobilnya nggak bisa balik nama. Dia buang duit hampir 300 juta cuma buat seonggok besi rongsokan tanpa surat. Rentenirnya teriak-teriak di depan rumah. Tetangga satu gang keluar semua pada nontonin. Orang tua Dimas nanggung malu habis-habisan, mereka ngunci pintu rumah dan nggak berani keluar. Aku mendengarkan semuanya dengan detak jantung yang tenang dan rata. 300 juta untuk barang rongsokan dan utang ke preman. Inilah dia, harga dari sebuah kesombongan dan cinta buta seorang ibu. Terus keputusanmu gimana? Tanyaku lembut. Di seberang sana ada jeda, lalu Nisa menjawab dengan tegas. Aku ngelempar cincin tunanganku ke atas meja ruang tamu mereka. Aku bilang langsung ke muka mereka, aku ini memang cuma anak keluarga guru miskin dari kampung, tapi aku punya harga diri. Aku nggak sudi nikah sama pembohong, tukang pamer sok kaya, dan maling yang tega nyolong uang pensiun orang tuanya sendiri dan ngerencanain buat ngerampok harta kakak iparnya. Aku udah pesen tiket kereta. Hari ini aku balik ke kampung di Boyolali. Aku nelepon cuma buat bilang makasih. Kalau bukan karena chat peringatan dari Mbak Tari, aku pasti udah ngehancurin hidupku sendiri. Jaga diri baik-baik ya, Mbak Tari.
Kamu juga. Semoga sukses, Nisa. Aku menutup telepon. Pagi itu benar-benar membawa berita yang sangat menyegarkan. Menjelang jam 3 sore, ketika aku sedang merampungkan desain logo untuk seorang klien, nomor Bagas kembali muncul di layar. Aku sudah lama memblokir nomor mertuaku, tapi sengaja membiarkan nomor Bagas terbuka khusus untuk momen ini. Aku menyalakan loudspeaker. Tari sayang, tolongin aku. Tolong selamatin keluarga kita. Suara Bagas pecah menjadi isak tangis, terdengar seperti lolongan anjing yang hampir mati tenggelam. Di latar belakang, sayup-sayup terdengar suara gedoran dan teriakan kasar rentenir dari luar rumah mereka. Semuanya hancur, Tari. Dimas nipu kita. Ibu kena stroke ringan, dia masuk rumah sakit. Tekanan darah bapak naik banget. Preman-preman itu ngancem mau nyoret-nyoret pintu rumah pakai piloks dan mau matahin kaki Dimas. Aku mohon, demi pernikahan kita yang udah 3 tahun. Cairin tabunganmu, jual mobilmu, selamatin Dimas kali ini aja. Aku rela sujud di kakimu, Tari. Mendengar permohonan menyedihkan ini, jiwaku terasa begitu dingin sehingga tak ada setetes pun rasa kasihan yang tersisa di dalamnya. Pria berusia 30 tahun, yang keluarganya hancur berantakan karena perbuatan busuk mereka sendiri, masih berharap bisa diselamatkan menggunakan harta wanita yang ia usir ke jalanan pada malam yang dingin. Mas Bagas, suaraku terdengar seperti danau yang membeku. Kamu lupa apa yang pernah aku bilang? Hartaku bukan panti asuhan buat menuhin gengsi keluarga kamu. Kamu nyuruh aku jual mobil dan ngasih uang ke preman? Waktu kalian semua sekeluarga kompak ngusir aku ke jalan malam-malam, kamu di mana? Waktu kamu diam-diam ngambil 20 juta dari uang kita buat bayarin utang judi slot dia, di mana letak kesetiaanmu sebagai suami? Aku salah, Tari. Aku rela nyium tanah buat minta maaf, ratap Bagas. Udah telat, potongku tegas. Pengadilan udah nerima berkas gugatan cerai. Kalian yang bikin bubur, kalian sendiri yang makan. Jangan pernah berani-berani nelepon nomor ini lagi. Aku menutup telepon dan memblokir nomornya secara permanen di semua aplikasi pesan. Bersandar di kursi kantor yang empuk, aku memandang keluar jendela. Hujan rintik-rintik masih turun membasahi Jakarta. Aku menyesap teh melati. Rasa manis dan hangatnya menjalar ke tenggorokanku. Perasaan lega memenuhi dadaku. Semua luka, rasa sesak, dan penderitaan dari 3 tahun pernikahan ini tersapu bersih tanpa sisa. Siapa yang menabur angin, pasti akan menuai badai. Setengah bulan berlalu sejak fasad palsu keluarga Bagas hancur lebur, rentenir terus meneror mereka. Kudengar Pak Suryo terpaksa menggadaikan sertifikat rumah sempit mereka ke bank untuk menutupi utang preman anak bungsunya. Bu Endang terbaring sakit di tempat tidur tanpa daya. Aku mengetahui kabar ini dari desas-desus yang didengar Kiki, tapi hatiku tidak terenyuh sedikit pun. Jumat malam setelah pulang kerja, aku mampir ke sebuah supermarket untuk membeli bahan makanan, berencana memasak makan malam enak di apartemenku di Tebet dan menonton film Netflix. Tapi saat mendekati pintu lobi apartemen, aku berhenti. Di bawah cahaya lampu jalan, di tengah rintik hujan, bersandar ke dinding, berdirilah seorang pria. Bagas. Hanya dalam beberapa minggu, ia terlihat menua begitu cepat sampai hampir sulit dikenali. Pipinya tirus dan cekung, brewoknya tak terurus, memakai jaket yang lusuh. Melihatku, matanya yang redup tiba-tiba menyala. Ia bergegas menghampiriku sambil merentangkan tangan, tapi langsung mundur saat bertatapan dengan mataku yang sedingin es. Tari, kamu pulang. Ucapnya serak. Aku mundur selangkah, mendekapkan kantong belanjaan ke dadaku. Ngapain kamu kesini? Aku udah ngomong jelas di telepon. Kasih aku waktu 5 menit, cuma 5 menit. Bagas menggigit bibirnya. Bahunya bergetar. Dan tiba-tiba, di depan mata para pejalan kaki yang kebetulan lewat, pria dengan pandangan patriarki yang kental ini jatuh berlutut tepat di atas genangan air di aspal. Aku mengernyitkan dahi. Kamu lagi bikin drama apa lagi? Berdiri. Jangan bikin malu di depan tempat tinggalku. Tapi Bagas menutupi wajahnya dan menangis terseduh-seduh. Aku yang salah, Tari. Keluargaku yang salah. Ia menatapku dengan mata merah penuh keputusasaan. Rumah kami hancur. Orang tuaku hancur berantakan. Dimas kabur entah kemana. Dan baru sekarang aku sadar, betapa pengecut dan bodohnya aku. Aku buta karena ngebela kesalahan mereka, dan aku sendiri yang ngusir istri yang dulu tulus nyayangin aku. Maafin aku, Tari. Ayo kita mulai dari awal lagi. Aku bakal pindah ke sini sama kamu. Aku janji, aku nggak bakal pernah maksa kamu berhubungan sama mereka lagi. Seandainya adegan ini terjadi 3 tahun lalu, hatiku mungkin akan luluh. Tapi sekarang, berdiri di hadapannya, aku tidak merasakan apa-apa.
Kaca yang sudah hancur berkeping-keping, dan pohon yang sudah dicabut akar-akarnya tak akan bisa berdaun hijau lagi. Mas Bagas, jawabku dengan tenang. Kamu nangis begini karena kamu beneran cinta sama aku, atau karena keluargamu udah hancur, kamu jatuh miskin, dan kamu gak punya siapa-siapa lagi buat dijadiin sandaran? Kalau seandainya waktu itu, Dimas berhasil beli apartemen pakai uangku dan sukses menggelar pesta pernikahannya, apa kamu bakal berlutut di sini? Atau kalian semua bakal ngetawain aku dan merayakan kemenangan kalian karena berhasil memeras aku? Kepengecutan itu udah mengalir di darahmu. Minggir. Bagas dengan putus asa mencengkeram ujung mantelku. Enggak, Tari, aku udah kehilangan semuanya. Aku nggak sanggup kehilangan kamu juga. Aku menghela napas, membuka tas kerjaku, dan mengeluarkan map plastik berisi dokumen. Berdiri. Jadilah laki-laki. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Aku menyodorkan map itu ke arahnya. Ini draft kesepakatan pembagian harta Gonogini dari pengacaraku. Bagas mengambil dokumen itu dengan tangan gemetar. Satu-satunya harta bersama kita selama 3 tahun ini, selain 20 juta uang tabunganku yang kamu colong, adalah cicilan KPR rumah kecil yang lagi dibangun yang kita bayar bareng-bareng. Aku mempertegas setiap kata, aku udah ngitung semuanya. Aku ngelepas hak kepemilikanku atas rumah KPR itu sepenuhnya buat kamu. Kamu bisa jual rumah itu atau apalah terserah kamu buat nyelamatin keluargamu dari lubang utang. Sebagai gantinya, kamu tanda tangani pelepasan hak untuk nuntut klaim apapun atas tabungan deposito pribadiku dan mobilku. Bagas menggigit bibirnya sampai berdarah. Dia tahu bahwa aku menunjukkan kelonggaran yang luar biasa. Aku mengikhlaskan 20 juta yang dia curi dan menyerahkan bagian cicilan KPR-ku untuk memberinya jalan keluar menyelamatkan keluarganya. Penyelesaian yang dingin dan tanpa emosi ini adalah bukti paling nyata bahwa aku sudah tidak memiliki perasaan apapun lagi padanya. Tanda tangani. Hari Senin jam 9 pagi, aku tunggu kamu di pengadilan agama. Kalau kamu nggak datang, aku bakal ngajuin putusan first take cerai sepihak, KPR itu bakal kita belah dua sesuai hukum, dan kamu nggak bakal punya sepeser pun sisa uang buat nolongin si Dimas. Setelah mengatakan itu, aku berjalan memutar melewati Bagas dan melangkah menuju lobi apartemen, tidak sekalipun menoleh ke belakang untuk melihat pria yang masih berlutut di bawah guyuran hujan. Senin pagi jam 9, matahari bersinar cerah di langit Jakarta. Di gedung pengadilan agama, semuanya berjalan dengan cepat. Tidak ada perdebatan, tidak ada perebutan hak asuh anak karena kami belum punya, dan Bagas sendiri terlalu hancur secara mental untuk melawan. Kami menandatangani berkas-berkas terakhir. 3 tahun kehidupan pernikahan diringkas menjadi beberapa lembar tipis surat putusan cerai. Keluar dari pengadilan, aku meregangkan tubuh dan menarik napas panjang. Udara tidak pernah terasa semanis ini. Bagas berjalan gontai di belakangku, terlihat seperti menua 10 tahun. Dia berhenti di teras gedung, ingin mengatakan sesuatu. Tapi akhirnya memilih diam. Aku memberinya senyum yang ringan dan sangat tulus. Jaga dirimu baik-baik, Mas Bagas. Aku berjalan dengan langkah mantap dan penuh kebanggaan menuju Honda Brio putihku yang terparkir di bawah pohon rindang. Aku duduk di belakang kemudi, menyalakan mesin. Melalui kaca spion, aku melambaikan tangan sebagai tanda perpisahan pada sosoknya yang semakin menjauh. Selamat tinggal, 3 tahun penuh air mata. Aku menginjak pedal gas, bergerak hanya ke depan. Waktu adalah obat terbaik, terutama ketika kamu mengizinkan dirimu membuang semua orang toksik dari hidupmu, setengah tahun berlalu. Akhir April tiba di Jakarta. Cuaca semakin hangat. Menjelang musim kemarau dan lebaran, pedagang bunga sedap malam, dan melati bermunculan di jalanan, membawa kesegaran hidup baru. Hidupku pun ikut mekar. Di akhir pekan ini, aku pergi ke stasiun Senen untuk menjemput orang tuaku yang datang berkunjung dari Kebumen. Memasuki studioku yang terang dan bersih, ibuku menangis terharu sambil mengelus sofa yang empuk, sementara bapak menatap bangga pot-pot tanaman hias di balkonku dengan senyum puas. Makan malam kali ini tidak ada hidangan restoran mewah, hanya sayur lodeh buatan rumah, ayam goreng bumbu kuning, dan sambal terasi bawaan dari kampung. Tapi berbeda dengan makan malam sedingin es di keluarga mantan suamiku dulu, di sini suara tawa bergema riang. Bapak menyisihkan potongan ayam paling besar ke piringku, dan ibu terlihat sangat bahagia melihatku kembali bersinar. Melihat mereka, aku sadar, melihat anak perempuan mereka hidup mandiri dan bahagia adalah hadiah terbaik bagi orang tua. Terbebas dari pernikahan yang mengerikan, karierku melesat. Aku mencurahkan seluruh energiku ke dunia desain. Proyek-proyekku semakin sukses, dan di awal April, manajemen resmi mempromosikanku menjadi Deputy Art Director. Di saat yang bersamaan, Arga muncul dalam hidupku.
Dia adalah kreatif direktur baru yang dipindahkan ke cabang kami dari kantor pusat. Usianya 32 tahun. Dia tampan, pembawaannya tenang, dan sangat berpendidikan. Dia menghargai ide-ide stafnya dan tahu bagaimana memberikan kritik yang lembut namun konstruktif. Kami sering lembur bekerja bersama. Aku ingat ketika kami harus stay di kantor sampai jam 11 malam sebelum presentasi klien besar. Ketika aku tertidur di meja kerja, Arga tidak banyak bicara. Dia hanya menyelimutiku dengan jaketnya dan meletakkan secangkir teh panas di dekatku saat aku bangun, berkata, ide-ide brilian butuh kepala yang segar. Istirahatlah. Kedewasaan dan sifatnya yang bisa diandalkan membuatku seorang wanita yang pernah terluka parah kembali merasakan yang namanya rasa percaya. Di akhir April, perusahaan mengadakan pesta syukuran di sebuah restoran rooftop di kawasan SCBD, merayakan gol kontrak besar sekaligus promosiku. Berkat Kiki yang mendandaniku, malam itu aku mengenakan gaun sutra berwarna emerald green yang memperlihatkan bahuku. Rambutku ditata bergelombang lembut, dan bibirku dipulas lipstik warna merah wine. Saat aku masuk, banyak mata yang menoleh. Di antara mereka adalah Arga. Matanya bersinar dengan kehangatan dan kekaguman. Pesta di dalam cukup bising. Aku melangkah keluar ke teras terbuka untuk menghirup udara segar. Jakarta bersinar dengan jutaan kerlap-kerlip lampu kota di bawah sana. Selamat ya, Bu Deputi Direktur. Malam ini kamu benar-benar memukau semua orang, terdengar suara bariton yang menyenangkan. Arga berjalan menghampiriku dengan membawa 2 gelas mocktail ringan. Aku mengambil salah satu. Kami bersulang, menghasilkan dentingan kaca yang bening. Terima kasih. Ini semua juga berkat bimbingan Mas Arga. Arga bersandar di pagar balkon di sebelahku. Itu murni hasil kerja kerasmu, Tari. Aku pernah ngelihat portofoliomu yang lama. Kamu itu dari dulu berbakat, cuma sebelumnya kelihatan kayak ada awan mendung tebal yang nutupin cahayamu. Tapi sekarang, awan itu udah hilang. Kamu bersinar lebih terang dari siapapun di sini. Kata-katanya tepat mengenai sasaran di hatiku. Dia tidak tahu apa-apa tentang masa laluku, tentang makan malam dingin lauk tempe sisa, tentang kepengecutan Bagas, atau gengsi gila keluarganya. Tapi dia bisa melihat transformasi di dalam diriku. Jantungku, yang telah membeku setengah tahun lalu, tiba-tiba berdetak lebih cepat. Awan mendung itu adalah kesalahan masa laluku, ujarku sambil tersenyum, menatap ke dalam gelas. Tapi aku udah belajar buat melepaskan, dan terus berjalan maju. Arga menoleh menatapku. Di bawah cahaya gemerlap lampu malam Jakarta, tatapannya terasa sangat tulus dan dalam. Kalau sekarang langitnya udah cerah, apa kamu siap mengizinkan pria lain melihat matahari itu bersamamu? Seseorang yang cukup dewasa untuk menghargai nilaimu, yang bisa mendengarkan, dan rela menunggu sampai kamu siap membuka hatimu lagi. Tanganku sedikit bergetar, aku menatap langsung ke matanya, tidak ada janji-janji kosong lebay ala remaja, tidak ada pamer kekayaan murahan. Hanya ketulusan dari seorang pria dewasa yang mapan. Intuisi wanitaku berbisik bahwa inilah pelabuhan tenang yang selalu kucari. Aku tidak langsung menjawab. Aku hanya tersenyum sebuah senyuman yang cerah dan bersih, seperti bunga yang akhirnya berhasil menembus tanah kering kerontang untuk menyambut sinar matahari. Angin membawa semilir aroma malam Jakarta yang hangat. Berdiri berdampingan dengan pria yang bisa diandalkan ini, di dalam hati aku berterima kasih pada diriku sendiri untuk malam Oktober yang dingin itu, ketika aku menemukan keberanian untuk meraih koperku dan berjalan keluar menembus kegelapan. Badai telah lama berlalu di belakangku, memberi jalan pada cakrawala baru yang bermandikan cahaya matahari. Bagi seorang wanita, yang dibutuhkan hanyalah keberanian untuk membuang semua hal beracun dari hidupnya, dan setelah itu, musim semi kebahagiaannya pasti akan tiba. Disinilah kisah kami berakhir. Terima kasih telah menemani kami. Jangan lupa untuk subscribe ke saluran kami dan bagikan video ini. Sampai jumpa di kisah-kisah kehidupan selanjutnya.